Pemirsa, pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Medan di Jalan Krakatau, Ujung, Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Sejumlah warga dan pekerja terlibat bentrok hingga terluka. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas dari kerumunan massa dan mengalami luka di kepala. Sejumlah pekerja yang hendak memasang pembatas di lahan sengketa tersebut juga tak luput dari amukan warga hingga beberapa di antaranya pingsan. Sebelumnya lingkungan yang ditempati warga yang berada di Jalan Aluminium 1 tersebut masuk dalam sengketa lahan 17 hektar yang digugat oleh ahli waris bernama Parinduri. Sementara warga yang bermukim di 3 lingkungan tersebut mengaku telah mendiami selama puluhan tahun dan membayar pajak setiap tahun. Kericuhan ini membuat eksekusi lahan pun ditunda. Ya, kita punya surat tanah antara si Parinduri dan kawan-kawan lah, kita nggak tahu tuh. Parinduri itu siapa? Parinduri itulah sebagai penggugat dan tergugat di sana. Kita tidak kenal. Dia belum pernah jumpa dengan... Nggak pernah. Dan mereka nggak pernah menguasai tanah ini? Nggak pernah menguasai tanah ini. Berarti apakah ada permainan mafia? Nah, kita menduga itu, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Freddy Damanik mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Freddy Damanik datang ke Polda pada Kamis pagi bersama dengan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan. Mereka diperiksa atas laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Freddy dan Andi Kurniawan diperiksa sebagai saksi atas perkara tersebut setelah naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara. Total ada 4 laporan tentang hal yang sama yang seluruhnya naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Ya, sebetulnya. Hari ini adalah pemeriksaan pertama secara serempak dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya salah satu saksi yang diajukan oleh pelapor. Ya tadi saya mulai sekitar jam 10 lewat sampai keluar ini jam 4, berarti lebih kurang berapa ini? 6 jaman lah ya, 6 jam setengah. Kurang lebih tadi 42 pertanyaan lah sama identitas. Kalau ditanya banyaknya tadi, aduh sampai pegel saya, ada 33 halaman lah. 33 halaman, tanda tangan saya kali berapa tadi kawan? 24 kali 25 rangkap. Nah saya lihat sih penyidik dalam hal ini memang profesional, pruden dan sangat hati-hati ya. Pemirsa, heboh menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak cabut pernyataannya. Sofyan ini bahkan sampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku diancam akan dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh Jokowi lovers. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya, kalau bahwa itu dipublikasi juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya satu, ada kegoncangan di universitas kan. Kata seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya
karena pernyataan-pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Sebelumnya, setelah membuat heboh karena pernyataannya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sofyan Effendi, mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah sarjana presiden ke-7 Jokowi. Dalam surat pernyataan, Sofyan Effendi ini juga meminta maaf. Tidak hanya menarik semua pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkan dalam wawancara. Dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya, Rektor UGM tahun 2002 hingga 2007 ini memohon agar wawancara dirinya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi dalam kanal YouTube ditarik dari peredaran. Sebelumnya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam video dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan, Sofyan Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya. Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i yang mendengar. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DU. Selain meminta maaf kepada semua pihak, Sofyan Effendi juga berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu, kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan penyelidikan terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih terus berlangsung. Hingga kini polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
Kapolri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung dan hingga saat ini polisi menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Jajaran Polda Metro Jaya juga sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Dirinya berharap hasil penyelidikan bisa segera terungkap. Kapolri juga menambahkan penyelidikan kali ini harus dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Masih dilakukan pendalaman untuk hasil-hasil dari laboratorium forensik, juga penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik crime investigation. Kira anak buah khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera. Sebelumnya, diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini juga belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik, apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Polisi hingga kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi selidiki setiap detil barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sementara itu, pakar mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan. Orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya, atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum menginformasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga Arya membeberkan sejumlah hal mencurigakan aktivitas Arya sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Salah satunya terkait dengan persiapan almarhum yang akan bertugas ke Finlandia. Sebelum ditemukan meninggal, Arya Daru sempat berbelanja pakaian di mall pada 7 Juli 2025. Pakaian itu nantinya akan disiapkan Arya Daru untuk tugas ke Helsinki, Finlandia pada akhir bulan Juli. Momen itu pula jadi saat terakhir istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitasari, berkomunikasi dengan suaminya. Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Arya Daru antre taksi untuk pulang ke indekos usai belanja baju di mall. Pada saat berbelanja, Arya Daru masih video call dengan istrinya.
untuk memperlihatkan belanjaan bajunya dan tidak ada hal yang mencurigakan. Sekitar 1 jam dari terakhir berkontak dengan Arya Daru, istri Arya langsung menghubungi penjaga kos. Saat dalam perjalanan pulang di taksi, Arya Daru sudah tidak bisa dikontak istrinya. Namun, dari pengakuan penjaga indekos, Arya Daru tampak mengambil pesanan makanan via online sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Daru juga sempat bertegur sapa dengan penjaga. Sebelum tidur, Arya memiliki kebiasaan video call dengan kedua anaknya. Namun pada malam itu, Arya tidak menghubungi istri dan anaknya. Keluarga Arya menyebut persiapan berangkat bertugas ke Helsinki, Finlandia sudah 100%. Arya bahkan sudah memiliki beberapa kebutuhannya untuk bertugas di Finlandia. Persiapan Arya juga menjual kendaraannya termasuk mobil karena kendaraan tersebut akan lama ditinggal. Sementara jika dibawa ke Yogyakarta tidak ada yang memakai. Dalam petugasan ini Arya Daru akan langsung memboyong istri dan kedua anaknya. Ini berbeda dengan penugasan-penugasan sebelumnya seperti di Timor Leste. Setahu keluarga, Arya Daru akan bertugas di Finlandia selama 4 tahun. Meta Ayu dan anak-anak juga sudah mempersiapkan diri untuk ke Finlandia. Anda kembali di Ayus Prime pemirsa. Kejaksaan Agung kembali memeriksa bos Tritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Kamis pagi sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, Iwan nampak datang ke gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta, didampingi pengacaranya Rocky Martini. Pemeriksaan Iwan hari ini merupakan pemeriksaan kelima dalam kasus tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Tritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Tritex 2005-2022, Diki Syahbadinata selaku pimpinan divisi korporasi dan juga komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Kejaksaan Agung menemukan dokumen investasi dari kantor Goto diduga terkait korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem. Direktur Penyidikan Kejagung juga menyebut ada perjanjian co-investment 30% dari Google di korupsi laptop tersebut. Kejaksaan Agung mengungkap menemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu. Namun Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyanta tidak menjelaskan secara rinci dokumen investasi yang dibawa Kejaksaan Agung tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut ada perjanjian co-investment sebesar 30% dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook. Dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Abdul Qohar juga mengungkap para tersangka membuat grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Grup WA tersebut dibuat oleh tersangka Juristan dan Nadiem sebelum jadi menteri membahas pengadaan laptop dalam rangka digitalisasi pendidikan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 2 perwakilan, yakni dari Google Indonesia dan Telkom. Mereka dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2015-2022. Dan ia juga menambahkan hanya pihak Google yang hadir dalam pemanggilan penyidik Jampitsus Kejagung. Hari ini terjadwal untuk terkait dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook itu ada 2 dari 2 perusahaan, yaitu yang satu dari perusahaan Google, yang satu lagi dari Telkom. Google itu boleh dijelaskan mungkin inisial atau jabatannya apa Pak? Inisial kalau dari Google PRA. Telkom WMK ya. Telkom itu terkait dengan investasi ke Goto bukan sih Pak? Sementara nanti saya tanyakan masih, tapi belum datang. Oh, belum datang. Yang datang cuma dari pihak Google. KPK menahan 4 dari total 8 tersangka kasus pemerasan pengurusan tenaga kerja asing Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua KPK juga Setio Budianto ini mengatakan pemerasan itu berlangsung sejak 6 tahun lalu. Setio mengatakan selama 2019-2024, para tersangka telah mengumpulkan uang pemerasan hingga lebih dari 50 miliar rupiah. Menurut Setio, 8 tersangka juga telah mengembalikan sebagian uang hasil pemerasan tersebut kepada KPK. Keempatnya menjalani penahanan 20 hari pertama di rutan KPK. Hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari total 8 tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025 yang lalu. Ya, adapun para tersangkanya yang pertama adalah inisial SH, yang bersangkutan adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Inapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, HY, yang bersangkutan adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian, setelah jabatan itu, yang bersangkutan menjabat atau diangkat menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. Yang ketiga, WP selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir, DA selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2020 sampai dengan Juli 2024 yang kemudian diangkat atau menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. KPK melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait korupsi TKA di Kemnaker, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia di Gedung KPK Jakarta. Ismalia, selain 4 tersangka dalam kasus korupsi TKA di Kemnaker, apakah akan ada tersangka baru dan apakah ada barang bukti yang turut diamankan?
Ya, selamat malam Anita dan juga pemirsa. Jika ditanya apakah ada tersangka lagi nantinya yang akan ditahan oleh KPK, ini memang KPK dalam kasus pemerasan dalam tenaga kerja asing ini di Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah menetapkan 8 orang tersangka, Anita. Namun yang dilakukan pemanggilan dan penahanan baru hanya 4 orang tersangka. Dan 4 orang tersangka lainnya ini memang belum dilakukan penahanan pada hari ini, namun pasti besok akan dipanggil dan dilakukan penahanan karena memang sudah ditetapkan tersangka, Anita dan juga pemirsa. Dan tadi dalam konferensi persnya ini bisa kami rangkumkan sedikit bagaimana modus para tersangka ini melakukan pemerasan terhadap para agen. Ini yakni dengan cara mengulur waktu penerbitan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Dan memang RPTKA ini merupakan izin pada jabatan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Kemnaker. Dan juga Anita, pengajuan dokumen tersebut ini dilakukan secara online oleh para agen dan permohonan tersebut ini dilakukan verifikasi secara berjenjang. Dan juga nanti dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA ini diduga terjadi pemerasan terhadap para agen. Anita dan juga pemirsa, tadi juga tersangka ini nantinya hanya memberitahukan kekurangan berkas kepada pihak pemohon yang sudah pernah menyerahkan sejumlah uang atau yang sudah menjanjikan sejumlah uang setelah RPTKA setelah selesai diterbitkan. Dan nantinya para agen yang tidak dikonfirmasikan mengenai kekurangan dokumen akan mendatangi kantor Kemnaker dan nanti melakukan pertemuan pada terhadap atau oleh para tersangka ini, dan para tersangka ini menawarkan sejumlah bantuan dan meminta uang untuk proses pengesahan dalam proses pengesahan RPTKA tersebut. Dan juga sebagai informasi, 4 tersangka yang belum ditahan ini juga sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri agar memudahkan para penyidik ini melakukan pemeriksaan. Sementara itu dapat kami laporkan kembali ke Anda, Anita. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mafia migas Riza Khalid masih diburu lantaran 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi. Kini Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Riza sebagai tersangka pekan depan. Kejaksaan Agung RI menjadwalkan pemanggilan Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Rencananya pemeriksaan pertama pada Riza sebagai tersangka akan berlangsung pekan depan. Bersangkutan akan segera dipanggil nanti oleh penyidik sebagai tersangka untuk pertama kali. Kan selama ini dipanggil hanya sebagai saksi, kan? Yang sudah 3 kali sebagai saksi, nanti akan dipanggil sebagai tersangka. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Sebelumnya, Riza sudah 3 kali dipanggil Kejagung sebagai saksi kasus dugaan korupsi minyak Pertamina, namun tidak pernah hadir. Kini mafia migas Riza Khalid masih diburu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski Kejaksaan Agung sudah menetapkan Riza Khalid menjadi tersangka dan dijadwalkan diperiksa, keberadaannya masih menjadi misteri. Kemenlu Singapura menyatakan Riza ini tidak ada di sana. Sementara awal Februari, dia terdeteksi ke Malaysia. Keberadaan Riza Khalid tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina masih menjadi misteri. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menduga mafia migas itu berada di Singapura. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan berdasarkan catatan imigrasi menunjukkan bahwa Riza Khalid tidak berada di Singapura dan telah lama tak memasuki negara Singapura. Merespon hal tersebut, Kejaksaan Agung RI menyatakan apresiasi atas dukungan pemerintah Singapura terhadap proses hukum yang berjalan di Indonesia. Pemeriksaan keberadaan MRC yang jelas kita pertama mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi terhadap pemerintah Singapura sudah memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana. Bahkan Kemenlu juga dari sana juga menyatakan bersedia akan memberikan bantuan seandainya ada di Singapura. Artinya ini kita sudah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana.
Berarti kita coba menjalin nantinya informasi dengan negara-negara tetangga lainnya, mungkin kita ada bekerja sama. Sebelumnya Riza terdeteksi pergi ke Malaysia pada 6 Februari 2025. Kepergiannya beberapa hari sebelum anaknya Muhammad Keri Adrianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Menurut PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, 6 Februari lalu, Riza terdeteksi menuju Malaysia melalui Bandara Suta dan hingga kini belum kembali ke Indonesia. Kini pihak imigrasi Indonesia telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan polisi Malaysia guna mencari keberadaan Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan di antaranya menolak sistem outsourcing dan menyerap tenaga kerja lokal. Kita dijanjikan pada sang kebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantar Gebang. Betul. Bukan orang mana-mana melalui online segala macam. Online itu goib. Hak dia menerima siapapun. Tahu-tahu kita dapat jawaban tidak diterima. Apa kita punya kekuatan di situ? Enggak ada. Kita punya kekuatan hukum adat hari ini. Para pengunjuk rasa lainnya mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah RDF dan TPST Bantar Gebang jika tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia serta akses penuh Amerika untuk sumber daya Indonesia. Ekonomi pun menyebut hal ini, negosiasi tersebut masih banyak merugikan Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraan langsung antara Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto. Trump menekankan dengan kesepakatan itu Amerika kini memiliki akses penuh terhadap berbagai sektor dan sumber daya di Indonesia. Yang perlu diperhatikan, Trump meminta pemerintah Indonesia menjalankan sejumlah syarat. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Presiden Prabowo Subianto menyebut proses perundingan terkait tarif impor AS tidak mudah dan menilai Presiden Donald Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menilai hasil negosiasi ini masih banyak merugikan posisi Indonesia. Ini dampaknya cukup signifikan. Meskipun dari sisi ekspor, beberapa sektor padat karya, alas kaki, pakaian jadi ini banyak diuntungkan. Karena sebelumnya 32%, kemudian menjadi 19%. Tapi jangan lupa, sebagian perusahaan-perusahaan yang menikmati sistem GSP, Generalist System of Preference, itu sebelumnya membayar tarif sampai 0%.
Jadi kalau 0% menjadi 19%, itu bagi sebagian pelaku usaha pakaian jadi dan alas kaki sebenarnya sudah cukup menjadi beban. Dan ini nanti akan berdampak karena tarif ini akan diteruskan kepada konsumen akhir. Dia harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal dan akan menurunkan permintaan berbagai barang ekspor yang akan dinikmati oleh konsumen di Amerika Serikat. Bima mengimbau pemerintah sebaiknya tidak terlalu menggantungkan ekspor ke pasar Amerika Serikat mengingat hasil negosiasi tarif tersebut masih belum berpihak pada Indonesia. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memperkenalkan logo baru Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Logo baru PSI tersebut gambar gajah kepala merah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia dengan logo baru gambar gajah kepala merah. Jaket PSI ini diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum PSI, Andi Budiman. Andi menyebut jaket yang diberikan pas dengan ukuran Jokowi. Jokowi juga disebut sebagai cikal bakal lahirnya PSI. Andi Budiman juga menjelaskan pemilihan gajah sebagai logo baru PSI karena gajah memiliki karakter kuat dalam solidaritas. Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh, dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Jadi sekali lagi, gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada istilah kan, gajah nggak pernah lupa katanya. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI. Calon Ketua Umum Petahana Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, memimpin sementara dalam hasil e-voting pemilihan raya PSI 2025 maksud kami. Kaisang pun ini menyatakan siap kembali memenangkan kursi Ketua Umum. Hasil sementara yang diumumkan Steering Komite Kongres PSI, Kaisang menempati posisi pertama dari 3 kandidat ketua umum lain, yakni Ronald Ariston Sinaga alias Brorot dan Agus Mulyono Herlaba. Pemilihan digelar secara langsung oleh kader PSI melalui mekanisme e-voting. Terdapat 117.745 suara yang sudah mengikuti voting. Semuanya adalah kader PSI dari 39 provinsi yang ada di Indonesia. Kaisang mengaku optimis ia mendapat memenangkan suara pada pemilihan ketua umum PSI periode 2025-2030 ini. Kan Mas Kaisang tertinggi nih Mas sebenarnya. Persiapan kongres bagaimana Mas untuk di Solo besok itu Mas Kaisang? Kalau setahu saya lewat panitia sih harusnya sudah siap semua. Nggak ada masalah. Kalau persiapan pribadi? Kalau saya siap sekali. Siap menang? Siap menang. Oh yakin menang? Yang pasti menang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut secara nasional Kaisang masih menduduki posisi pertama dari raihan suara. Kalau secara nasional, Mas itu masih leading secara nasional. Terbaca dari pemilu raya yang bisa kita akses secara transparan. 110.000 suara yang masuk, masih ada kurang lebih 2 hari, nanti kemudian dikunci sampai diputuskan siapa yang suara tertinggi hasil. Pemilihan ini jadi momentum penting untuk menentukan arah baru PSI 5 tahun ke depan. Hasil akhir diumumkan dalam penutupan kongres setelah seluruh proses pemilihan rampung. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Kalimafur Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya Indonesia masuk grup neraka bersama dengan Irak dan Arab Saudi.
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis siang waktu setempat. Hasil undian menempatkan Indonesia berada di grup B. Indonesia for B3 FIFA ranking. Jaitzes dan kawan-kawan berada di grup ini bersama dengan Irak dan juga Arab Saudi. Sementara di grup A, Qatar akan satu grup bersama Uni Emirat Arab dan Oman. Tough group, everybody knows that, but we need to prepare good the countries who we play against and bring all the power on the pitch. The most important thing is that we need to prepare ourselves very good, prepare ourselves also towards the other countries and make ourselves very difficult to win. Perjuangan Indonesia pada putaran keempat digelar pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober. Jika Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, mereka harus menjadi pemuncak grup B. Namun jika skuad Garuda berakhir sebagai runner-up, mereka akan diadu lagi dengan runner-up grup A dan pemenangnya akan melawan tim dari konfederasi lain untuk memperebutkan satu tiket tersisa. Pemirsa, Indonesia masuk grup neraka bersama dengan Irak dan Arab Saudi. Tepatnya di grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu seperti apa kekuatan tim yang ada di grup ini? Berikut kami tampilkan profil dan siapa saja yang diprediksi menjadi pemain kunci. Yang pertama ada Arab Saudi. Arab Saudi yang merupakan peringkat 59 FIFA tentu diuntungkan dengan status mereka sebagai tuan rumah dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya pada putaran ketiga, timnas berjuluk The Green Falcons ini mencetak 7 gol dan memasukkan 8 gol. Gelandang veteran yang membela Al Hilal, Salem Al-Dawsari, diperkirakan akan menjadi pemain kunci untuk memimpin Arab Saudi bisa lolos ke pesta sepak bola dunia. Berikutnya ada Irak. Irak sejatinya menjadi lawan yang paling dihindari Indonesia pada putaran keempat ini. Irak yang berada di peringkat 58 FIFA mengakhiri putaran ketiga dengan catatan 9 gol, tapi juga kemasukan 9 gol. Tim singa dari Mesopotamia tentunya akan mengandalkan ketajaman dari Ayman Hussein yang sudah mencetak 4 gol pada putaran ketiga lalu. Yang terakhir tentu adalah Indonesia. Indonesia sebagai satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA pada putaran keempat ini datang sebagai tim kuda hitam. Skuad Garuda mencetak 9 gol tapi kebobolan 20 gol. Tidak hanya itu, dengan absennya Ole Romeni akibat cedera, Marcelino Ferdinand diperkirakan akan menjadi pemain kunci skuad Garuda. Pemirsa, selama menjalani ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membukukan 9 gol ke gawang lawan-lawannya dan harus kebobolan 20 kali dari 10 pertandingan. Do that with 18 minutes on the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. Indonesia mengawali pertandingan pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin dari tuan rumah berkat hasil imbang 1-1. Dalam laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia ditahan imbang Australia dengan skor kacamata. Indonesia berhasil meneruskan tren mencuri 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Bahrain 2-2 di pertandingan ketiga. Menargetkan kemenangan di laga berikutnya, Indonesia takluk 1-2 dari Cina ketika bertindak sebagai tim tamu. Dalam laga kelima melawan raksasa Asia Jepang, Garuda harus merelakan gawangnya kebobolan 4 gol tanpa balas. And it's a thoroughly deserved one as far as Samurai Blue. All the way from their own box into the other one.
Marcelino, did he wait too long? 4 hari berselang, Indonesia berhasil mempecundangi Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino Ferdinand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United. PSSI langsung menunjuk legenda timnas Belanda Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan pertama timnas Indonesia langsung bertemu tuan rumah Australia. Sayangnya laga debut Patrick Kluivert berakhir mengenaskan dengan hasil akhir 5-1 untuk kekalahan Indonesia. Satu-satunya gol dicetak oleh Romani. The other way. Lovely ball to pick out Marcelino Ferdinand who centers it. Tetapi Indonesia berhasil memastikan kemenangan di 2 pertandingan berikutnya. Masing-masing ketika bertindak sebagai tuan rumah menjamu Bahrain dan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Scored on his debut last time out. He's on the score sheet here again. And this a penalty, a raw. Masing-masing pertandingan juga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Garuda sekaligus memastikan 1 tempat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan yang lebih istimewa, Ole Romani selalu menjadi penentu kemenangan timnas di 2 pertandingan tersebut. Namun laga pamungkas timnas Indonesia ditutup dengan kekalahan 6 gol tanpa balas dari tuan rumah Jepang. Absolutely wild. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan, di antaranya menolak sistem outsourcing dan menyerap tenaga kerja lokal. Kita dijanjikan pada saat ngebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantar Gebang. Betul. Bukan orang mana-mana melalui online segala macam. Online itu goib. Hak dia nerima siapapun. Tahu-tahu kita dapat jawaban tidak diterima. Apa kita punya kekuatan di situ? Enggak ada. Kita punya kekuatan hukum adat hari ini. Para pengunjuk rasa lainnya mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah RDF dan TPST Bantar Gebang jika tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia serta akses penuh Amerika untuk sumber daya Indonesia. Ekonomi pun menyebut hal ini, negosiasi tersebut masih banyak merugikan Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraan langsung antara Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto. Trump menekankan dengan kesepakatan itu Amerika kini memiliki akses penuh terhadap berbagai sektor dan sumber daya di Indonesia. Yang perlu diperhatikan, Trump meminta pemerintah Indonesia menjalankan sejumlah syarat. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Presiden Prabowo Subianto menyebut proses perundingan terkait tarif impor AS tidak mudah dan menilai Presiden Donald Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Sementara itu, ekonom Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menilai hasil negosiasi ini masih banyak merugikan posisi Indonesia. Ini dampaknya cukup signifikan. Meskipun dari sisi ekspor, beberapa sektor padat karya, alas kaki, pakaian jadi ini banyak diuntungkan. Karena sebelumnya 32%, kemudian menjadi 19%. Tapi jangan lupa, sebagian perusahaan-perusahaan yang menikmati
sistem GSP, Generalist System of Preference, itu sebelumnya membayar tarif sampai 0%. Jadi kalau 0% menjadi 19%, itu bagi sebagian pelaku usaha pakaian jadi dan alas kaki sebenarnya sudah cukup menjadi beban. Dan ini nanti akan berdampak karena tarif ini akan diteruskan kepada konsumen akhir. Dia harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal dan akan menurunkan permintaan berbagai barang ekspor yang akan dinikmati oleh konsumen di Amerika Serikat. Bima mengimbau pemerintah sebaiknya tidak terlalu menggantungkan ekspor ke pasar Amerika Serikat mengingat hasil negosiasi tarif tersebut masih belum berpihak pada Indonesia. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memperkenalkan logo baru Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Logo baru PSI tersebut gambar gajah kepala merah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia dengan logo baru gambar gajah kepala merah. Jaket PSI ini diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum PSI, Andi Budiman. Andi menyebut jaket yang diberikan pas dengan ukuran Jokowi. Jokowi juga disebut sebagai cikal bakal lahirnya PSI. Andi Budiman juga menjelaskan pemilihan gajah sebagai logo baru PSI karena gajah memiliki karakter kuat dalam solidaritas. Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh, dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Jadi sekali lagi gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada istilah kan, gajah nggak pernah lupa katanya. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI. Calon Ketua Umum Petahana Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, memimpin sementara dalam hasil e-voting pemilihan raya PSI 2025 maksud kami. Kaisang pun ini menyatakan siap kembali memenangkan kursi Ketua Umum. Hasil sementara yang diumumkan Steering Komite Kongres PSI, Kaisang menempati posisi pertama dari 3 kandidat ketua umum lain, yakni Ronald Ariston Sinaga alias Brorot dan Agus Mulyono Herlaba. Pemilihan digelar secara langsung oleh kader PSI melalui mekanisme e-voting. Terdapat 117.745 suara yang sudah mengikuti voting. Semuanya adalah kader PSI dari 39 provinsi yang ada di Indonesia. Kaisang mengaku optimis ia mendapat memenangkan suara pada pemilihan ketua umum PSI periode 2025-2030 ini. Kan Mas Kaisang tertinggi nih Mas sebenarnya. Persiapan kongres bagaimana Mas untuk di Solo besok itu Mas? Kalau setahu saya lewat panitia sih harusnya sudah siap semua. Nggak ada masalah. Kalau persiapan pribadi? Kalau saya siap sekali. Siap menang? Siap menang. Oh yakin menang? Yang pasti menang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut secara nasional Kaisang masih menduduki posisi pertama dari raihan suara. Kalau secara nasional, Mas Ketua masih leading secara nasional. Terbaca dari pemilu raya yang bisa kita akses secara transparan. 110.000 suara yang masuk, masih ada kurang lebih 2 hari, nanti kemudian dikunci sampai diputuskan siapa yang suara tertinggi hasil. Pemilihan ini jadi momentum penting untuk menentukan arah baru PSI 5 tahun ke depan. Hasil akhir diumumkan dalam penutupan kongres setelah seluruh proses pemilihan rampung. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Kali Mahfur Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya Indonesia masuk grup neraka bersama dengan Irak dan Arab Saudi.
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis siang waktu setempat. Hasil undian menempatkan Indonesia berada di grup B. Indonesia for B3 FIFA ranking. J-Itzes dan kawan-kawan berada di grup ini bersama dengan Irak dan juga Arab Saudi. Sementara di grup A, Qatar akan satu grup bersama Uni Emirat Arab dan Oman. Tough group, everybody knows that, but we need to prepare good the countries who we play against and bring all the power on the pitch. The most important thing is that we need to prepare ourselves very good, prepare ourselves also towards the other countries and make ourselves very difficult to win. Perjuangan Indonesia pada putaran keempat digelar pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober. Jika Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, mereka harus menjadi pemuncak grup B. Namun jika skuad Garuda berakhir sebagai runner-up, mereka akan diadu lagi dengan runner-up grup A dan pemenangnya akan melawan tim dari konfederasi lain untuk memperebutkan satu tiket tersisa. Pemirsa, Indonesia masuk grup neraka bersama dengan Irak dan Arab Saudi. Tepatnya di grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu seperti apa kekuatan tim yang ada di grup ini? Berikut kami tampilkan profil dan siapa saja yang diprediksi menjadi pemain kunci. Yang pertama ada Arab Saudi. Arab Saudi yang merupakan peringkat 59 FIFA tentu diuntungkan dengan status mereka sebagai tuan rumah dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya pada putaran ketiga, timnas berjuluk The Green Falcons ini mencetak 7 gol dan memasukkan 8 gol. Gelandang veteran yang membela Al Hilal, Salem Al-Dawsari, diperkirakan akan menjadi pemain kunci untuk memimpin Arab Saudi bisa lolos ke pesta sepak bola dunia. Berikutnya ada Irak. Irak sejatinya menjadi lawan yang paling dihindari Indonesia pada putaran keempat ini. Irak yang berada di peringkat 58 FIFA mengakhiri putaran ketiga dengan catatan 9 gol, tapi juga kemasukan 9 gol. Tim singa dari Mesopotamia tentunya akan mengandalkan ketajaman dari Ayman Hussein yang sudah mencetak 4 gol pada putaran ketiga lalu. Yang terakhir tentu adalah Indonesia. Indonesia sebagai satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA pada putaran keempat ini datang sebagai tim kuda hitam. Skuad Garuda mencetak 9 gol tapi kebobolan 20 gol. Tidak hanya itu, dengan absennya Ole Romeni akibat cedera, Marcelino Ferdinand diperkirakan akan menjadi pemain kunci skuad Garuda. Pemirsa, selama menjalani ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membukukan 9 gol ke gawang lawan-lawannya dan harus kebobolan 20 kali dari 10 pertandingan. Do that with 18 minutes on the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. Indonesia mengawali pertandingan pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin dari tuan rumah berkas hasil imbang 1-1. Dalam laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia ditahan imbang Australia dengan skor kacamata. Indonesia berhasil meneruskan tren mencuri 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Bahrain 2-2 di pertandingan ketiga. Menargetkan kemenangan di laga berikutnya, Indonesia takluk 1-2 dari Cina ketika bertindak sebagai tim tamu. Japan starting to look a little more dangerous now. Machida on the ball. Dalam laga kelima melawan raksasa Asia Jepang, Garuda harus merelakan gawangnya kebobolan 4 gol tanpa balas. And it's a thoroughly deserved one as far as Samurai Blue all the way from their own box into the other one.
Marcelino, did he wait too long? 4 hari berselang Indonesia berhasil mempecundangi Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino Ferdinand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United. PSSI langsung menunjuk legenda timnas Belanda Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan pertama timnas Indonesia langsung bertemu tuan rumah Australia. Sayangnya laga debut Patrick Kluivert berakhir mengenaskan dengan hasil akhir 5-1 untuk kekalahan Indonesia. Satu-satunya gol dicetak oleh Romani. The other way. Lovely ball to pick out Marcelino Ferdinand who centers it. Tetapi Indonesia berhasil memastikan kemenangan di 2 pertandingan berikutnya. Masing-masing ketiga bertindak sebagai tuan rumah menjamu Bahrain dan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Scored on his debut last time out. He's on the score sheet here again. And this one, a penalty, a raw. Masing-masing pertandingan juga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Garuda sekaligus memastikan 1 tempat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan yang lebih istimewa, oleh Romani selalu menjadi penentu kemenangan timnas di 2 pertandingan tersebut. Namun laga pamungkas timnas Indonesia ditutup dengan kekalahan 6 gol tanpa balas dari tuan rumah Jepang. Absolutely wild.